Saya mau tanya sama teman-teman semua, apakah pantas jika kekurangan seseorang itu dijadikan bahan bercandaan, bahan guyonan, atau materi stand up comedy? Gibran ngantuk ya? Dar. Seisi ruangan langsung meledak, tertawa terbahak-bahak ketika Panji mengeluarkan kalimat tersebut. Jujur, saya sedikit miris sih. Kok rasanya nggak elok ya? Kok rasanya nggak pantas ya? Kok rasanya gimana gitu? Dan netizen nggak tinggal diam. Bahkan akhirnya beramai-ramai membuat postingan, mencari informasi, bahkan sampai akhirnya melakukan body shaming terhadap anak dari Panji. Mau sampai kapan, guys? Kelemahan seseorang dijadikan bahan bercandaan. Itu nggak lucu sama sekali. Itu bukan kritikan. Kritik itu kebijakan. Kritik itu adalah kinerja kerja. Kritik itu apa? Kelakuan. Jujur saya juga kecewa waktu mendengar materi yang disampaikan oleh Panji, yang dengan sengaja melakukan body shaming terhadap wapres kita. Kalau kalian punya adik, punya saudara, punya anak yang memiliki mata yang sayu, terus dijadiin bercandaan, kalian terima nggak? Bukannya apa-apa, guys. Adik itu matanya sayu. Matanya sayu gitu loh, jadi kelihatannya tuh ngantuk mulu. Ya mungkin kalau pada waktu itu kita keluarga yang mampu, mungkin udah kita bisa bawa ke berobat ke dokter mata ya. Tapi karena keadaan, ya akhirnya nggak bisa diapa-apain. Sampai sekarang. Matanya sayu gitu ya. Dan saya sebagai kakak nggak terima kalau seandainya adik saya dijadiin bahan bercandaan, bahan guyonan, dengan kekurangannya itu. Jujur, sangat menyedihkan sih. Kalau masih aja menggunakan kelemahan seseorang, kekurangan seseorang, dijadikan bahan guyonan, bahan bercandaan, bahan materi stand up comedy. Saya nggak tahu ya, perasaan teman-teman gimana ya. Mungkin ada yang bilang, oh iya biasa aja itu mah. Iya, buat kalian yang nggak, mungkin yang hidupnya perfect, yang penampilannya sempurna, tidak memiliki kekurangan, ya merasa biasa aja, fine-fine aja gitu loh. Tapi coba, buat kalian yang punya anak, punya adik, punya saudara, punya kakak, yang memiliki kekurangan dalam fisiknya, terus dijadiin bahan bercandaan, kalian masih bisa happy, kalian masih bisa bahagia? Tentu enggak kan? Ya, untungnya wapres kita, Mas Gibran, itu orangnya nggak baperan. Bahkan untuk merespon dari apa yang disampaikan oleh Panji dalam materi stand up komedinya di Mensrea, justru Mas Gibran membuat sebuah video yang sangat menarik menurut saya, dengan menunjukkan aktivitas kinerja kerjanya dan menggunakan lagunya Panji. Itu sih sangat luar biasa sekali. Disinilah kita harus belajar, guys. Disinilah kita harus belajar. Mungkin kita punya kelemahan, mungkin kita punya kekurangan, tapi ingat, jangan terlalu sibuk melihat kelemahan kita sendiri, atau kita terlalu sibuk omongan orang, ya, dengan omongan orang yang selalu menilai kelemahan kita, yang selalu ngeledekin kekurangan kita. Tapi sibuklah untuk bekerja, sibuklah untuk berkarya, sehingga orang-orang itu diam. Seperti yang aku lihat di adikku ya. Saya nggak nyangka loh. Yang menurut aku kelihatannya pelongak-pelongok gitu, ternyata main drumnya jago, main perkusinya jago, dagangnya jago, bisa beli rumah sendiri. Wow. Saya sangat luar biasa. Ya, saya berharap sih ya, buat teman-teman semua, jangan menormalisasi bercandaan-bercandaan yang kayak begini. Ini bercandaan-bercandaan yang gak lucu. Jangan dianggap normal. Kalau melihat ada bercandaan-bercandaan yang melakukan body shaming, penghinaan, pelecehan,
terhadap kekurangan seseorang. Apalagi terhadap wapres kita, wakil presiden kita, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Saya sungguh salut dengan apa yang dilakukan Mas Gibran. Dia pemimpin muda, banyak kekurangan, nggak sempurna. Tetapi dengan segala kekurangan dan kelemahannya dia berusaha menunjukkan saya mampu, saya bisa. Dan sebagai pemimpin muda, dia diakui oleh dunia. Bayangkan, dunia guys. Mas Gibran, pemimpin muda yang diakui oleh dunia. Sukses terus buat Mas Gibran, wapres muda kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi tunjukkanlah dengan tekad yang besar bahwa kamu bisa. God bless you.